Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bintang Prayoga dengan NIM T2019-8096. Aquinita Sinta Setia Amelia dengan NIM T2019-8097. Dan Nora Novita dengan NIM T2019-8108. Di sini, kami akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data SPSS. Sebelumnya, data yang kami kumpulkan yaitu merupakan data yang diambil dari 10 orang teman dekat kami, yang pada saat ini juga menempuh semester 4 Tadris Biologi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Data yang kami ambil yaitu pada tanggal 21 Juni 2021 dengan menanyakan melalui WhatsApp group. Data-data yang kami tanyakan diantaranya yaitu meliputi gender, usia, tinggi badan, berat badan, dan ukuran sepatu. Data yang telah terkumpul diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Gender pria, usia 21 tahun, tinggi badan 167 cm, berat badan 55 kg, dan ukuran sepatu 42. Yang kedua yaitu pria, usia 21 tahun, tinggi badan 163 cm, berat badan 53 kg, dengan ukuran sepatu 41. Yang ketiga yaitu wanita, usia 20 tahun, tinggi badan 153 cm, berat badan 50 kg, dan ukuran sepatu 39. Yang keempat yaitu pria, usia 21 tahun, tinggi badan 158 cm, berat badan 49 kg, dan ukuran sepatu 41. Yang kelima yaitu wanita, usia 21 tahun, tinggi badan 162 cm, berat badan 50 kg, dan ukuran sepatu 40. Yang keenam yaitu wanita, dengan usia 21 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 47 kg, dengan ukuran sepatu 40. Yang ketujuh yaitu wanita, usia 20 tahun, tinggi badan 153 cm, berat badan 42 kg, dan ukuran sepatu 38. Yang kedelapan yaitu wanita, usia 20 tahun, tinggi badan 154 cm, berat badan 45 kg, dan ukuran sepatu 39. Yang kesembilan yaitu pria, usia 20 tahun, tinggi badan 169 cm, berat badan 57 kg, dan ukuran sepatu 42. Dan yang terakhir yaitu pria, dengan usia 21 tahun, tinggi badan 160 cm, berat badan 49 kg, dan ukuran sepatu yaitu 41. Kali ini kita akan melakukan uji korelasi person dengan sampel data yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk yang pertama adalah pengertian dari korelasi person. Korelasi person merupakan analisis tentang derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi. Hubungan antar variabel tersebut dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif.
Derajat hubungan biasanya dinyatakan dengan huruf R atau disebut juga dengan koefisien korelasi sampel yang merupakan penduga bagi koefisien populasi. Ada beberapa persyaratan atau asumsi dasar yang harus terpenuhi ketika kita hendak memakai analisis korelasi Pearson untuk menguji hipotesis penelitian kita. Untuk yang pertama, data penelitian untuk masing-masing variabel setidak-tidaknya berskala rasio atau interval, yaitu data yang berbentuk angka sesungguhnya atau data metrik. Yang kedua, data untuk masing-masing variabel yang dihubungkan berdistribusi normal. Maka dari itu, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Dan yang ketiga, terdapat hubungan yang linier antara variabel penelitian. Maka dari itu pula, kita akan melakukan uji linearitas terlebih dahulu. Dasar keputusan dalam uji korelasi Pearson. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi Pearson, yaitu pertama, dengan melihat nilai signifikansi. Yang kedua, membandingkan nilai R hitung atau Pearson correlation dengan R tabel produk momen. Dan yang ketiga adalah dengan melihat tanda bintang yang terdapat pada output program SPSS. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat korelasi antar variabel yang dihubungkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kedua, berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan yang ketiga, berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS. Jika terdapat tanda bintang 1 atau 2 pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Begitu juga sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai Pearson correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Nah, sebelum dilakukan pengujian korelasi Pearson product moment, maka dilakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yakni uji normalitas dan uji linearitas. Untuk yang pertama yaitu uji normalitas. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang uji korelasi product moment menggunakan uji Pearson. Nah, mula-mula kita cari dulu data yang mau kita gunakan. Kita buka Excel. Nah, kita buat di situ dulu datanya. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan data, nah kita mulai membuka aplikasi SPSS. Nah, di sini kita paste data tersebut. Lalu seperti ini. Nah, waktu ini kita berubah ke variable view. Di sini namanya kita rubah sesuai data yang kita ambil pada Excel tadi. Di sini saya menggunakan tinggi badan, yang kedua berat badan (BB), yang ketiga ukuran sepatu, dan yang keempat yaitu usia. Nah, kita rubah desimalnya dulu, kita nolkan semua. Kita nolkan desimal ini, kita nolkan. Lalu kita pindah ke label. Nah, label ini kita samakan dengan nama tadi. Yang pertama tinggi badan, yang kedua berat badan, yang ketiga ukuran sepatu, dan yang keempat usia. Nah, usia. Setelah itu kita ke measure. Nah, ini kita rubah menjadi scale semua. Yang pertama scale, yang kedua scale, ketiga scale, keempat pun sama scale. Nah, jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, ke data view. Nah, ke data view ini kita dapatkan pada SPS. Lalu kita klik analis.
Setelah itu deskriptif statistik. Nah, di sini kita langsung explore. Nah, ini TB masuk ke depend, BB masuk ke depend, ukuran sepatu masuk depend. Nah, lalu kita plots. Nah, di plots ini kita aktifkan normality plots with test. Lalu kita klik continue. Nah, jangan lupa bootnya harus kita centang. Oke. Nah, ini data yang kita peroleh pada uji normalitas pengujian pertama ini. Nah, ini uji hasil yang telah kita dapatkan pada uji pertama ini. Nah, pada uji normalitas ini kita ingin melihat apakah data yang telah kita kumpulkan itu berdistribusi normal atau tidak. Sebentar, data berdistribusi normal atau tidak. Nah, ini telah kita lihat pada tes normalitas ini didapatkan data bahwa data yang telah kita kumpulkan atau kami kumpulkan ini terlihat signifikansi dan berdistribusi normal. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan data yang telah kita uji pada uji normalitas ini, bahwa hasilnya telah normal, selanjutnya kita pindah ke tahap selanjutnya atau uji yang selanjutnya. Untuk yang kedua yaitu uji linearitas. Nah, setelah kita telah menguji uji normalitas pada tahap 1 tadi, sekarang kita masuk ke tahap 2 yaitu uji ANOVA. Kita tidak perlu lagi merubah data yang telah kita peroleh. Jadi kita langsung mengklik analis, lalu kita cari compare means, lalu kita klik yang means. Nah, di sini TB, BB, dan ukuran sepatu kita masukkan ke independent list. TB, BB, atau berat badan, dan ukuran sepatu kita masukkan ke independent list. Lalu usia kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita masuk ke options. Di options ini kita akan mengatur tabel atau uji manakah yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita pastikan di statistik for first layer, kita klik ANOVA table and eta, lalu kita klik juga yang test for linearity. Oh, mohon maaf, sepertinya yang ANOVA table and eta itu tidak usah, jadi kita gunakan yang test for linearity saja, lalu kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue, kita langsung klik OK. Setelah kita klik OK, inilah tabel atau hasil uji ANOVA yang telah kita dapatkan. Nah, seperti ini tabel ANOVA yang telah kita dapatkan. Nah, ini hasil tabel ANOVA yang kita dapat pada pengujian kali ini. Terlihat bahwa nilai yang didapatkan signifikan. Yang ketiga adalah uji korelasi Pearson. Setelah kita melakukan uji prasyarat seperti uji normalitas dan uji linearitas, kali ini masuk pada tahap selanjutnya, yakni uji korelasi produk momen. Nah, data yang kami gunakan tetap sama. Langsung saja kita masuk pada bagian Analyze, kemudian Correlate, dan Bivariate. Setelah itu akan muncul dialog box, lalu kita masukkan variabel yang akan diuji di kotak variabel, seperti tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, dan usia. Setelah semua variabel masuk pada kotak variabel, selanjutnya
akan masuk pada bagian correlation coefficient. Kita memilih persen. Mengapa? Karena kedua uji korelasi yang lain merupakan uji non-parametrik. Hal ini dilakukan apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi. Setelah itu kita masuk pada bagian test of significance dan kita memilih one-tiled. Di bagian flag significant correlation kita tetap centang karena akan ada tanda bintang pada bagian korelasi yang signifikan. Selanjutnya kita masuk pada bagian option dan kita memilih means and standard deviasi, kemudian masuk pada continue dan klik OK. Selanjutnya akan muncul output dari analisis yang telah kita lakukan. Pada bagian pertama merupakan statistik deskriptif. Di sini kita akan mengetahui berapa nilai rata-rata, berapa standar deviasi, dan berapa jumlah subjek dalam penelitian yang kita lakukan. Contohnya, tinggi badan dengan nilai rata-rata 159,50, standar deviasi yakni 5,587, dan subjeknya adalah 10 orang. Dan bagian bawahnya merupakan hasil dari analisis korelasi yang kita lakukan. Dari tabel output tersebut, kita dapat mengetahui berapa nilai korelasi dari tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, dan usia. Misalkan, yang pertama pada person correlation, apabila terdapat tanda bintang 1 atau bintang 2 pada nilai person correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Contohnya, pada tinggi badan dengan berat badan terdapat bintang 2, berarti terdapat korelasi. Kita dapat mengetahui korelasi antara tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, dan usia berdasarkan nilai signifikansi, yakni pada tabel signifikan satu tiled. Contohnya, dengan korelasi antara tinggi badan dengan berat badan adalah 0,001, yang mana jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Maka dari itu antara tinggi badan dan berat badan terdapat korelasi antar keduanya. Begitu juga dengan seterusnya. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat kami sampaikan mengenai cara memasukkan data SPSS. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi diri kita masing-masing maupun oleh orang lain yang melihat. Kami dari kelompok 5 izin pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.